respect us. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Panglimanya adalah hukum. Ketika hukum sudah memutuskan, maka semuanya wajib melaksanakannya. Badan hukum itu sangat penting sekali. Andai kan kita punya kendaraan, itu kita sudah mempunyai surat-surat BPKB atau STNK. Nah, tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan, karena ini adalah negara hukum. Ya apapun keputusan hukum adalah merupakan keputusan yang tertinggi daripada di negara kita ini. Hal paling sulit yang dilakukan manusia adalah untuk bisa tetap tersembunyi. Karena untuk bisa melakukan itu, orang itu harus bisa membuang dulu kesombongan dirinya dan melupakan semua kemampuannya, menghargai orang lain, menjaga posisinya, dan bisa menerima kehadiran orang lain. Kalau keluarga dan teman penuh dengan kesombongan, maka tidak seorang pun dari kalian yang akan lupa. Kami akan melanjutkan kebijakan tidak membadan hukumkan organisasi. Tapi kan karena perkembangan tuntutan zaman, ada undang-undang Ormas tahun 2013, kemudian diperbaiki tahun 2017. Ya mau nggak mau, organisasi kayak kita yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan olahraga yang punya undang-undang sendiri, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Makanya sejak awal kepengurusan saya mencoba menjajaki di Kementerian Hukum dan HAM, karena tempatnya berpepet dekatan lah dengan kantor saya. Ya, saya jalan-jalan ke situ, ngobrol-ngobrol, menjajaki. Nah, ternyata sudah ada badan hukum sebelum 2000 Perapatan Luhur 2016 yang didirikan oleh Mas Bagio TA dan Dik Bagus. Itu Mas Bagio TA duluan, Februari kalau nggak salah, Maret tanggal 6 atau tanggal berapa, jadi beberapa hari sebelum Perapatan Luhur badan hukumnya Dik Bagus keluar. Nah, sayangnya pada saat Perapatan Luhur itu tidak terkomunikasikan gitu ya. Tapi ya ini hanya untuk apa ya, flashback dari kita. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan semuanya. Mudah-mudahan dalam situasi seperti yang kita alami selama 2014 ya, mungkin sebelumnya juga lah 2012, tanda-tanda untuk apa ya, ada upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan organisasi akibat munculnya ADART 2008 itu bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua. Namanya mengurusi orang banyak itu harus ada aturan yang jelas, dan kita berusaha untuk menjaga aturan itu sebaik mungkin supaya potensi konflik itu bisa diminimalkan. Kekisruhan ini kan terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan itu. Memang aturan yang kita buat, baik itu di ADART di 2016, itu belum sempurna. Itu sudah hasil kompromi yang luar biasa. Saya ditugasi Mas Maji menyiapkan ADART itu sejak 2014.
mundur, maju, mundur terus. Disempurnakan, diadakan kelompok-kelompok diskusi, ya itulah kompromi yang maksimal. Jadi kalau aturan hukum yang belum sempurna itu ya potensinya seperti sekarang ini. Tapi kembali kalau kita mengikuti mukadimah, yang dipentingkan itu sebetulnya persaudaraan. Jadi organisasi hanya sekedar itu kan, jangan sampai gara-gara organisasi kita justru memutuskan persaudaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kan karena saya nggak tahu persis apakah proses latihannya yang kurang menep atau karena faktor-faktor dari luar, saya juga nggak tahu. Yang pasti kisruh ini terjadi dan itu harus kita terima. Ya, saya nggak tahu, nggak bisa kita saling menyalahkan. Yang paling baik adalah ini kita jadikan pelajaran dan kita ikhtiari bersama-sama agar apa yang telah diperjuangkan oleh Mas Bagio TA, Mas Giarto, dan Mas Jakaria dan sedulur-sedulur itu ya bisa kita wujudkan, karena tujuan beliau-beliau namanya gerakan penyelamat organisasi kan pengen organisasi kita ini eksis, bisa berkembang lebih baik, sehingga ikhtiar kita bersama untuk mendidik warga agar berbudi luhur itu bisa kita wujudkan dengan baik. Kita semua masih mengharapkan terwujudnya rasa persaudaraan yang makin baik. Caranya memang masih belum ketemu, karena ada kelompok-kelompok yang punya kodrat dan irama masing-masing lah ya. Tapi dengan keinginan kita bersama untuk menjaga pasduluran ini, ya itulah yang harus kita terus perkuat. Dan kita mempunyai tantangan bersama, yaitu sedulur-sedulur yang kepentingannya tidak cocok dengan ajaran, tidak cocok dengan tujuan bersama. Bukan seperti partai, Mas. Kalau partai itu kesepakatan dari bawah ya. Nah, kalau antara kesepakatan dari bawah, kemudian mereka hanya mengandalkan duit, kedudukan, tapi nggak ngerti apa itu tujuannya, ya murad marid. Jangan dibawa SHT ini ke arah politik, karena kalau kita terjun ke politik itu pasti nanti akan ada potensi konflik antar warga PSHT. Nah, untuk menghindari itu, maka di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa PSHT harus bebas dari kepentingan politik. Organisasi persaudaraan setiap generasi bersikap netral, tidak berafiliasi dengan parpol manapun, menolak hoak, menolak isu sara, menolak ujaran kebencian. NKRI harga mati. Waspada bahaya oligarki dalam sebuah pusaran politik praktis. Jangan bawa PSHT ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan sebuah pertikaian antar insan, warga persaudaraan setia hati Trate. PSHT adalah wadah jutaan manusia yang rentan menjadi alat sarana dukungan suara paling besar masuk ranah politik. Karena sejatinya manusia, PSHT adalah di dalamnya jutaan manusia lahir tercipta yang sesungguhnya berintikan niat dan tujuan yang luhur sebenarnya adalah persaudaraan, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Namun jika diarahkan ke dalam sebuah pusaran politik, ini akan diarahkan sebaliknya, melihat jumlah manusianya untuk dimanfaatkan ke dalam suara politik.
Dengan demikian, tentunya kita harus menyikapi dengan kejujuran hati, melihat sudut pandang yang luas, apa dampak dari apa yang akan terjadi jika organisasi PSAT diarahkan ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan munculnya sebuah konflik, munculnya sebuah kekuasaan raja-raja kecil di seluruh Nusantara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang akan membangun suatu kepentingan-kepentingan ideologi dan memihak hanya pada salah satu pihak yang akan memicu sebuah perpecahan. Kita harus bijak dengan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Politik praktis akan menghalalkan segala cara menjadi sebuah panggung sandiwara, membangun sebuah kekuatan oligarki di dalamnya. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan kekuasaan lainnya. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, dengan jumlah manusia di seluruh Indonesia rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik, diarahkan seluruhnya berdasarkan kepentingan itulah, berdasarkan sebuah kekuasaan dan kekayaan itulah, diarahkan kepada satu kepentingan politik, satu kekuasaan, dan suara terbanyak. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah, sejumlah kelompok kecil maupun yang besar, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, politik, atau kekuatan lainnya. Tentunya, ketika kita sikapi dengan kondisi yang terjadi, ketika ada ciri-ciri mendukung salah satu partai politik membawa organisasi PSAT, ini adalah masuk dalam ciri-ciri perangkap oligarki yang tentunya akan diperdaya, diajak menjadi kekuatan sumber suara. Berbaik hati dengan kekayaan, dengan sesuatu pemberian berupa uang, berupa hal lainnya yang ternyata di balik itu ada unsur-unsur kepentingan yang menyelinap. Ini akan menghancurkan organisasi PSAT. Jika saat ini organisasi PSAT masih dalam nilai-nilai ajaran, sebuah nilai-nilai ajaran setia hati, mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, ini adalah sebuah ajaran yang luhur, yang mengenal tentang Tuhan yang Maha Esa, perbuatan budi pekerti yang baik, yang luhur, yang ikhlas, menyebarkan energi positif, memayu hayone bawono, menciptakan perdamaian di seluruh dunia, menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Sejatinya, PSAT adalah ilmu tentang keikhlasan yang lahir daripada leluhur, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengutamakan persaudaraan di atas segalanya. Untuk itu, mari buka mata hati kita. Bersatu guyup rukun adalah keniscayaan dan harga mati. Jangan berpengaruh, jangan dipengaruhi oleh para segelintiran orang-orang atau kelompok kecil yang tujuannya adalah menduduki suatu kekuasaan dan kepentingan. Bahkan dipengaruhi oleh oligarki yang mempunyai kekuasaan kekayaan dan keturunan-keturunan bangsawan maupun kekuatan-kekuatan elit yang mensuplai dana besar di dalamnya, sehingga dimanfaatkan kepentingan itu, bergerak di semua lini secara masif, memberikan doktrin secara masif, sehingga nilai-nilai luhur setia hati dapat luntur dengan sebuah niat-niat keburukan itu sendiri. Suryo Joyo Diningrat, Lepur Dening Pangastuti. Mari saudaraku, sebesar-besarnya sebuah kejahatan, keburukan, kekuatan apapun, niscaya akan kalah dengan kebaikan, budi pekerti yang luhur, ilmu setia hati yang menyelinap di dalam lubuk hati di mana Sang Mutiara bertahta, ilmu ajaran Sang Pencipta, mengenal perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan mengenal sebuah larangan yang harus dijalankan, dihindari dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari guyup rukun saudaraku, buka mata hati, kita adalah saudara satu sumpah, satu saudara. Mari jalankan sebuah nilai-nilai budi luhur, jalankan sebuah panca dasar persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian sebagai sebuah materi pembelajaran yang mengenal sisi baik tentang nilai-nilai budi luhur itu sendiri.
Mari buka mata hati, wahai persaudaraan setia hati Grate, wahai insan manusia, wahai seluruh kadang warga, untuk menegakkan kebenaran di atas segalanya. Pancarkan sebuah ajaran cinta kasih sayang yang tulus untuk membangun kekuatan perdamaian yang abadi, kekuatan persaudaraan yang abadi di atas segalanya. Memayu Hayuni Bawono, bangun kekuatan asa asi asu untuk menyebarkan energi positif dengan selalu memberikan rasa cinta kasih, saling membina, merangkul, melindungi, menjaga antar saudara setia hati. Semoga PSAT guyup rukun di dalamnya, PSAT jaya selamanya. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSAT akan jaya selamanya. Salam persaudaraan, salam PSAT, dan Aliansa Warga PSAT tahun 2000.